Halo sobat-sobat, kita berjumpa lagi di program Sekedar Berbagi, episode yang ke-11. Apa kabar? Fantastik, luar biasa. Yes, semangat, tetap sehat. Hari ini mau berbagi apa? Saya ingin berbagi tentang sebuah tema, yaitu disiplin rohani menumbuhkan sikap rendah hati. Kenapa? Karena seringkali disiplin rohani, ketaatan, menjalankan ibadah justru menumbuhkan sikap dalam hati kita adigang, adigung, adiguno. Bahkan seringkali dengan kebaikan itu kita malah menyingkirkan Tuhan dan kita mentuhankan diri kita. Bahaya. Nah, ini saya ambil dari sebuah narasi dalam peristiwa di Matius 23 ayat 1 sampai 12, di mana Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan imam-imam Lewi. Berani sekali. Padahal imam-imam Lewi dan ahli-ahli Taurat adalah orang-orang yang memang sudah terpuji, sudah terdidik dengan baik dari sekolah-sekolah midrasim tentang dalil-dalil Taurat, tentang kedisiplinan rohani, ketaatan yang sangat rigid sekali. Kok dikecam? Ada yang salahkah? Lah mengapa Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat? Mereka sangat hebat tentang kitab suci. Karena seringkali Yesus melihat bahwa dalam diri mereka tidak terjadi integritas dalam hidupnya. Apa yang diajarkan tidak dilakukannya. Orang-orang itu mengalami split personality. Dan seringkali disiplin keagamaan, karya-karya iman, dalil-dalil kitab suci yang ditaati begitu rigid, justru melahirkan kesombongan rohani, melahirkan pemujaan terhadap diri, melahirkan kultus individu yang sangat hebat, sehingga melihat orang lain lebih rendah, melihat orang lain lebih hina, melihat orang lain lebih inferior daripada dirinya. Dan akhirnya dengan klaim-klaim rohaninya itu, ia seringkali menutup mata bahwa Tuhan juga berkarya di tempat-tempat yang dianggap sampah masyarakat. Tuhan juga berkarya di tempat-tempat yang dianggap orang itu adalah zona najis, zonanya orang-orang kafir. Pada Allah juga berkarya dalam hidup mereka yang dianggap sampah masyarakat. Yesus melakukan karya-karya itu justru dari komunitas marginal. Komunitas marginal ini bukan hanya secara sosial ekonomi, tetapi yang dianggap juga secara spiritual. Bagaimana orang kusta dianggap terkutuk, tidak boleh berjumpa dengan Allah di bait Allah. Ini kan marginal secara rohani. Jadi Yesus menyapanya, menyembuhkannya, tunjukkan kepada imam bahwa kamu telah tahir. Jadi keselamatan mulai dari sana, supaya orang itu punya hak lagi berjumpa dengan Allah. Dan orang-orang itu juga seringkali dengan kehebatan rohaninya bertepuk dada, aku melakukan persembahan, aku melakukan karya-karya baik. Tidak seperti orang itu.
Itulah mengapa terjadi seringkali orang-orang yang merasa suci ini justru menjalani kekerasan terhadap orang lain, melakukan karya-karya yang anti kemanusiaan dan tidak bermartabat, dan justru lebih menakutkan dari orang-orang yang justru kita anggap sampah masyarakat. Karena akhirnya kesuciannya, kesalehannya menempatkan dirinya pada klaim bahwa dia Tuhan, sehingga ia punya hak untuk menyingkirkan orang lain, punya hak untuk mengatakan orang lain najis, mengatakan orang lain kafir, mengatakan orang lain tidak masuk surga. Atas dasar apa? Hak dari Allah atau klaim pribadi? Dari mana klaimnya itu? Kesalehan dirinya. Dan dia mengidentifikasi diri akhirnya sebagai Tuhan. Jadi mereka merasa layak di hadapan Allah. Itulah sebabnya ia berdiri dengan gagahnya. Tapi berbeda dengan pemungut cukai yang dianggap sampah masyarakat, kelompok marginal, yang secara sosial ekonomi lebih hebat, lebih kaya, tetapi dia menjadi marginal secara spiritual, mengalami persekusi. Tapi karena justru dia merasa tidak layak di hadapan Allah, merasa tidak memiliki disiplin rohani yang hebat, dia justru tersungkur di hadapan Allah. Dia justru berlutut di hadapan Allah dan menepuk bahwa dia tidak layak untuk menatap langit. Tidak layak untuk meminta kepada surga. Nah, oleh sebab itu ukurannya bukan pada kehebatan disiplin rohani. Ukurannya adalah pada ketaatan dan kerendahan hati orang yang dianggap sampah masyarakat dan berdosa ini kepada Allah, dan hanya berharap nyadong berkah hanya dari Allah. Karena dari sesama dia tidak akan mungkin mengalaminya. Jadi disiplin agama yang rigid, dalil-dalil agama yang ketat, orang akhirnya menjadi terbeban menjalankan agamanya dan kehilangan roh cinta kasih. Agama harus menjadi pesta iman, orang bersyukur, merasakan cinta Allah, merasakan kasih Allah, merasakan sapaan Allah, merasakan belayan Allah, merasakan rangkulan ilahi. Akhirnya menjadi sebuah aktivitas yang kaku, aktivitas yang menakutkan. Jika salah ia akan dihukum dan sebagainya. Sebabnya dia kehilangan roh agama, roh cinta kasih. Dan atas agama itulah dia mementung orang, atas agama itulah dia memukul orang, atas agama itulah dia menyingkirkan orang, atas agama itulah dia mempersekusi orang lain. Itukah padahal kesalehan orang, kesetiaan orang menjalankan disiplin agamanya harusnya justru menjadikan dia rendah hati. Kenapa justru kalah dengan pemungut cukai yang tersungkur di hadapan Allah, tidak berani menatap langit, simbol dari eksistensi surgawi. Mengapa Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Karena dengan kesalehan, dengan kehebatannya, dengan aksesoris liturgisnya, dia menjadi pusat pemujaan yang harusnya justru memfasilitasi orang untuk berorientasi kepada Allah, dibalik membawa orang berorientasi pada pemujaan dirinya. Bahayanya di situ. Jadi Yesus tidak melarang orang untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan disiplin dan kewajiban agamanya, bukan itu.
Tapi Yesus mengecam kita ketika kita akhirnya menjadikan diri kita Tuhan dan menyingkirkan orang lain, menilai orang lain berdasarkan klaim ketaatan kita kepada Tuhan. Bahayanya di situ. Nah, orang akhirnya diharapkan memuji dan kesalehan dirinya, bukan memuji Allah. Orang memuji atas disiplin agama yang saya lakukan, dan bukan membawa orang dengan disiplin agama saya, membawa orang itu memuliakan Allahnya. Kan harusnya begitu. Saya rajin berdoa, bukan supaya orang memuji saya hebat benar doamu, hebat benar, rajin berdoa dan sebagainya. Tetapi dengan rajin berdoa membawa orang untuk melihat, membawa orang untuk melihat sang kemuliaan ini. Dari sikap itulah sebetulnya Yesus mengajarkan kita yang dikecam bukanlah ketaatan, disiplin rohani kita, tetapi yang dikecam adalah klaim bahwa kita akhirnya menjadi Tuhan atas sesama kita, atas praktek keagamaan orang. Itulah sebabnya mengapa orang begitu mudah mengatakan orang lain sesat. Kita lebih mudah mengatakan orang lain najis. Kita lebih mudah mengatakan orang lain kafir. Kita lebih mudah mengatakan orang lain penghuni neraka. Ya, karena kita terlalu sombong. Keagamaan kita menjadi kesombongan rohani. Padahal ibadah adalah ruang dan waktu bagi kita untuk berbakti kepada Tuhan, bukan untuk pamer diri. Nah, ibadah yang egosentris ya memang berorientasi atau berpusat pada diri sendiri dan kesalahan ritual yang semu. Ritual agama, ayo kita lakukan untuk memperkaya. Kita mengalami apa yang disebutnya pengalaman keagamaan, religious experience. Tapi itu bukan menjadi tujuan kita. Bukan egosentris. Orang akan memuliakan kita, orang akan memuji kita, orang akan memberikan tepuk tangan kepada kita. Tapi ibadah kita sebetulnya adalah ibadah yang altruistik, berorientasi atau berpusat pada kemuliaan dan kebaikan Allah kepada umat manusia. Orang-orang yang dianggap marginal dari surga dihampiri oleh Allah untuk datang. Orang-orang yang kusta yang dianggap dikutuk oleh Allah disembuhkan, tunjukkan kepada imam kamu telah tahir, supaya semua orang datang. Nah, inilah ibadah yang altruistik. Karena apa? Tuhan saja, Allah saja, Sang Sorga saja menghampiri orang-orang itu, membawa mereka untuk berjumpa dengan dirinya. Lah kok kita sombong benar, mengatakan kamu tidak layak, kamu kafir, kamu najis. Itulah sebabnya di bait Allah itu Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena kemampuan kedisiplinan rohani yang begitu ketat dan begitu dilakukan dengan taatnya, justru tidak membawa mereka berorientasi pada cinta kasih Allah dan mengklaim dirinya sebagai Allah. Nah, Paulus dalam 1 Tesalonika 2 ayat 10 dan 2-12 memberikan kita nasihat. Ia berkarya bukan supaya dirinya menjadi sombong dan umat menyembah dia secara keliru, tetapi supaya mereka hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil mereka dalam kerajaan dan kemuliaan.
Aku bukan lagi aku, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam aku. Itulah sebabnya Tuhan Yesus meninggikannya dan ia menjadi berkat bagi semua orang. Dan ingat, Saulus atau Paulus ini adalah orang Farisi, dia ahli Taurat, dia tahu. Dan itulah sebabnya dia mulai menyadari sesuatu yang hilang dalam disiplin rohaninya, dalam ketaatannya, yaitu roh cinta kasih. Kiamat adalah ketika cinta tidak hadir dalam hidup manusia. Itulah kiamat. Ketika roh cinta kasih tidak hadir dalam dirinya, ia akan menggerakkan tangannya untuk memukul. Ia menggerakkan mulutnya untuk memberi sumpah serapah dan fitnah. Ia akan menggunakan kakinya untuk menendang. Dan itu adalah kiamat bagi hidup manusia. Nah, ketika ia berjumpa dengan Sang Surga, dia berjumpa dengan Kristus, dia berjumpa dengan Sang Kebaikan sejati. Ia mendapatkan roh cinta kasih di dalam karya-karyanya. Dia terus berkarya dan bersama murid-murid rohaninya dalam kelompok Paulin, ia sekarang menghasilkan 13 kitab suci. Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, dan seterusnya. Tetap berkarya. Tapi sekarang karyanya tidak lagi egosentrik untuk menunjukkan kehebatan dia, untuk menumpahkan darah bagi orang-orang yang dianggap sesat dan jahat. Tapi sekarang ingin karya-karyanya itu menjadi persembahan hidup. Itulah sebabnya dia berkata, jangan serahkan anggota-anggota tubuhmu dipakai sebagai senjata-senjata kelaliman dan kezaliman. Tapi serahkanlah anggota-anggota tubuhmu sebagai senjata keadilan, kebenaran, dan iman. Nah, itulah saudara-saudara yang terkasih, bagaimana Kristus membawa kita supaya gereja menjadi agen-agen perubahan, mendatangkan keadilan, mendatangkan kebenaran, mendatangkan kemanusiaan. Itu cara gereja untuk menjadi gereja. Cara gereja melakukan disiplin rohaninya. Kalau dia hanya seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang begitu rigid tentang dalil-dalil agama dan menyingkirkan orang lain, gereja tidak berfungsi sama sekali. Tapi ketika dia melakukan karya-karya yang memberikan hidup, karena gereja memiliki vitalitas transformatif, memiliki kreativitas konstruktif, mendatangkan kerajaan Allah dalam hidup manusia. Dan itulah sebabnya gereja harus melakukan proses pembebasan ke dalam akta credonya, pengakuan imannya, bahwa gereja mendatangkan damai sejahtera bagi sesamanya, mendatangkan cinta kasih, mendatangkan keselamatan bagi sesamanya. Nah, bagaimana skema kita menempatkan disiplin agama kita? Ya harus di tengah-tengah relasi segitiga. Mengapa kita harus berkarya dengan baik? Mengapa kita harus berdoa dengan baik? Mengapa kita harus beribadah dengan baik? Supaya orang-orang percaya tetap setia kepada panggilan Tuhan dan tidak menjadikan dirinya Tuhan. Ada yang lebih absolut, yaitu Tuhan, untuk melakukan karya-karya yang baik terhadap sesama. Dan ingat juga, Tuhan juga berkarya melalui sesama kita. Tuhan berkarya di luar tembok-tembok gereja kita.
Tuhan berkarya di tempat-tempat yang mungkin kita anggap sampah masyarakat, supaya orang percaya sadar bahwa Tuhan juga mencintai mereka dan memanggil kita untuk mencintai mereka, supaya mereka semua datang juga kepada Tuhan. Sobatku, ayo terus kita membangun kehidupan yang beriman, kehidupan yang saleh, kehidupan yang tekun dalam melakukan segala apa yang diminta oleh Tuhan, tetapi tidak menjadikan kita sombong secara rohani. Sampai jumpa pada program Sekedar Berbagi episode berikutnya. Tuhan memberikan berkat bagi kita, Tuhan memakai kita untuk menjadi berkat bagi sesama. Salam.